Oke, now kita mulai ya dari yang pertama, yaitu tentang notice. Oh, notice-nya di sini aja. Oke, notice ya kan gede banget sih notice. Kalau notice berarti kira-kira teksnya tentang apa coba? Pelajaran kelas 7 ya, tentang notice. Kalau notice berarti tentang apa? Halo? Ada yang bisa menjawab atau sudah lupa? Nah, kalau notice itu tentang pemberitahuan ya. Pemberitahuan juga bisa berupa tanda atau marka atau peringatan. Nah, itu namanya notice. Kalau di HP kamu namanya notification, ya kan? Pengingat kamu. Nah, baiklah kita langsung saja baca ya. Semua yang kamu harus lakukan pertama kali selain membaca bismillah, tentu saja kalau mengerjakan soal bahasa Inggris jangan langsung soalnya. Tapi tolong kamu perhatikan dulu teksnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Notice, berarti ada pemberitahuan 6 feet, berarti 6 langkah ya. 6 langkah social distancing. Social distancing berarti apa? Distancing apa ya? Social distancing. Jaga Distancing jarak. jaga jarak sosial ya. Jaga jarak sosial, betul. And mask, nah mask itu maksudnya masker ya kan. Berarti kamu harus tetap jaga jarak. Kemudian masker atau face covering ya kan. Penutup muka atau face shield ya namanya ya kan. Required, required berarti disyaratkan. Nah, disyaratkan di fasilitas ini. Nah, ini ada hubungannya dengan kondisi kita sekarang ya. Kok sampai harus 6 langkah, jaga jarak 6 langkah, kemudian pakai masker atau pakai penutup muka gitu kan. Nah, itu pasti ada hubungannya dengan yang sedang kita alami sekarang. Nah, sekarang baru ke nomor 1 kalau kamu sudah tahu notisnya ya kan. What is the advantage? Apa advantage? Biasanya benefit. Keuntungan atau kerugian. Keuntungan, benar Fahmi. Keuntungan. Apa sih keuntungan melakukan pemberitahuan perintah ya, perintah Kemen kan perintah ya. Perintah notis di atas. Apa sih keuntungannya? Jawaban kamu apa kemarin Fahmi? Kalau menurut teksnya ini. Nah, apa yo kemarin? C. C ya. Nah, kalau menurut kunci jawaban yang benar C ya. Kita dapat menghindari, avoid itu menghindari COVID-19 for spreading, untuk menyebar. Tapi kan ya sebenarnya ini masuk juga. Memang jawabannya kalau kuncinya C. Cuman kita karena sudah tahu bahwa konteksnya sekarang itu kan sedang pandemi. Jadi nyambung gitu dengan pemberitahuannya ini. Tapi kalau kita tidak pandemi. Nah, sebenarnya mohon maaf itu agak mengkritisi juga. Ini pemberitahuannya kurang ini ya, kurang kurang dikit aja. Paling nggak ada tulisannya COVID-19 atau ada pandemik di situ itu masuk. Nah, kalau cuma kayak gini kan, iya kalau ada COVID, ya kan. Kalau enggak kan, kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus pakai masker? Itu kan belum jelas. Nah, seperti itu. Coba kita lihat yang A deh. We can assist. Assist itu help ya, membantu. Yang namanya teks, yang namanya apa? Pilihan jawaban itu harus sesuai dengan konteksnya. Nah, kita dapat membantu orang untuk membuat kerumunan yang aman. Crowd itu kerumunan ya. Apakah kerumunan itu aman? Ya bisa saja aman kalau tidak ada pandemi kan. Sebenarnya A juga masuk, bisa dia. Cuma sekali lagi memang disesuaikan untuk notis ini dengan situasi sekarang ya. Karena pandemi, jadi dengan kalian menaati notis ini, kalian bisa menghindari atau apa? Membantu
harusnya ya, membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kebanyakan aja C itu sudah benar. Ya, cuma menurut Miss Yus, jawaban C itu masih terlalu umum gitu, masih belum sesuai dengan teksnya. Padahal kalau bahasa Inggris, pilihan jawabannya ataupun nanti jawabannya pun harus sesuai dengan konteksnya. Ya, seperti itu ya. Tapi it's okay. Ini Miss Yus yakin banyak yang benar kok. Karena kalian pasti langsung nyautnya, wah, kalau untuk jaga jarak sama pakai masker kan berarti biar COVID-19-nya tuh nggak menyebar gitu. But that's okay, that's okay. Oke, nomor 1, no problem ya. Kita lanjut ya, nomor 2. Nah, this one nih. Ini juga ada hubungannya lagi sama COVID-19 ya. Ya, kita dari teksnya dulu. Jelas dari judulnya bahwa di situ ada announcement. Of course, this will be announcement. Ini pengumuman, jelas. Tentang community service. Bagusnya bahasanya kalau kita namanya kerja bakti ya, Kak. Kerja bakti nih, community service ini. Kalau di Indonesia namanya kerja bakti ya. Kalau di sana kan layanan masyarakat gitu ya. Tapi kalau di kita namanya kerja bakti ya. Besok kalau kamu mau menyelenggarakan dari bakti, kasih nama nih. Community service. That's okay. Oke, due to karena peningkatan penyebaran dengue fever itu adalah DB alias demam berdarah di lingkungan kita, kita boleh mengumumkan kepada semua penduduk ya RT 2 RW 4 Taman Rejo Village untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam kerja bakti yang akan diselenggarakan. Nah, carry out itu sama dengan health atau bisa juga conduct, sama juga artinya diselenggarakan pada tanggalnya, harinya ini dan tanggal, waktunya ini, tempatnya ini. Oke ya. Karena pentingnya acara ini, kita harap semua keluarga kita akan ikut serta dalam kegiatan ini. Bawalah peralatan kebersihanmu dan lindungilah lingkungan kita. Taman Rejo, tanggalnya ini, kepala residen alias kepala duku atau ketua RT lah gitulah, intinya pemangku jabatan di RT 2 RW 4. Oke ya. So, sudah dapat ya intinya bahwa akan ada kerja bakti ya. Intinya di sini doang. Nah, ini. Intinya akan ada kerja bakti. Oke, sudah dapat ya. Sekarang kita sudah dapat maksudnya. Sekarang kita ke soalnya. Oke, what is the writer intention? Nah, Fahmi, kalau intention berarti yang tanyain apa? Tujuan. Tujuan, yes. Biasanya ini purpose, cuma diganti aja, divariasi aja soalnya, ya kan? Nah, kalau tujuan kan sudah selalu Misus katakan bahwa kamu harus tahu jenis teksnya. Kamu udah tahu jenis teksnya, berarti tinggal menjawab. Coba nomor 2 jawabannya apa? Kira-kira. Jawabannya apa? Masih ingat tidak? Oh, yang D nggak kelihatan ya. Nah, apa ayo? Siapa yang bisa menjawab? Fahmi, Aleta, Rizka? Halo, ha? Coba deh kamu jawab apa gitu. Boleh deh. Fahmi? Ayo, 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 ayo. Najla mungkin? Oke, baiklah. Kita langsung ya. Coba kita lihat dari yang C dulu deh. Harusnya dari atas ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita lihat yang C ya. Yang paling panjang. Biasanya jawabannya paling panjang bisa kita lihat. Ah, benar.
Apakah yang C? To ask, untuk meminta para penduduk untuk bergabung pada kerja bakti di lingkungan sekitarnya. Apakah benar? Nah, ya sudah. Itu sudah benar ya kan, untuk memintanya lewat pengumuman. Nah, Miss kayaknya masih kurang deh, Miss. Coba masa pengumuman itu to ask? Oh, bisa. Pengumuman itu bisa to ask, ya, purpose-nya ya. Purpose-nya itu bisa to ask for, bisa. Bisa juga to inform. Nah, kemungkinan kedua yang ini nih. Atau bisa juga to announce. To announce nggak ada ya di A, B, C, D nggak ada. Berarti kita lihat yang D deh. Apa benar? D. To inform, untuk memberitahu bagaimana demam berdarah dapat menyebabkan kematian manusia. Oh, bukan. Bukan ya, jelas bukan. Masa cuma memberitahu? Kalau ini nanti pemberitahuan dong, alias tadi kalau ini notice nanti teksnya. Ya, kalau yang C adalah yang tepat. Oke ya. Sekarang selanjutnya nomor 3. Nah, masih dengan teks yang sama. What should the readers prepare? Nah, apa Roif prepare? Lisa bisa membantu Roif? Oke, kita lanjut aja. Apa yang seharusnya pembaca persiapkan untuk mengikuti kegiatan ini? Nah, coba ada yang bisa menjawab apa yang harus kamu persiapkan? Bravo ya. Nah, coba kita lihat, Miss. Kalau di teks tadi yang dipersiapkan adalah cleaning tools, tapi tools nggak ada di teks. Ya kita cari dong persamaan dari tools. Cleaningnya benar, tadi ada yang menjawab. Bravo ya. Equipment apakah sama dengan tools? Oh ya, benar sekali. Nah, peralatan. Artinya sama, jadi yang nomor 3 adalah bravo. Nah, kalau kita biasanya apa yang dibawa? Makanan, ya kan? Nah, lanjut ya. Untuk selanjutnya, nah ini, for my best friend, you have undergone dozens of exercise. Nah, kira-kira teksnya apa ya? Kok kayak ada puisi-puisi? Nah, seperti yang sudah Misus pernah sampaikan, kalau ada kata-kata yang seperti kayak puisi, kemudian kok kayaknya dia itu mau memuji seseorang, itu berarti congratulations card. Nah, atau greeting card ya, intinya nanti dia pasti mau mengucapkan sesuatu nih, jadi bahasanya yang bagus, ya kan? For my best friend, untuk teman terbaikmu, teman terbaikku, maaf, kamu telah melewati ya berbagai macam ya ribuan latihan, kamu juga sudah melewati berbagai macam perlombaan. Nah, sekarang kamu telah menuai hasil dari semua usaha dan perjuangan yang sudah kamu lakukan, sudah kamu buat. Congratulations, selamat menjadi pemenang pertama dari lomba puisi di kota kita, ya kan? Dinas kota mungkin. Aku berharap kamu selalu menampilkan ya yang terbaik di perlombaan selanjutnya. Aku bangga padamu. Dari Hilmi. Ini sendernya. Oke, so the card is likely biasanya ya dikirim untuk seseorang yang apa jawabanmu? Jawabanmu apa? Yang T bukan, Miss. Apa? Charlie atau T. Delta? Delta. Oh, Delta. Yes, benar sekali. Sudah ada kata-kata win ya, menang. Kompetisi siswa, tahu dari mana? Nah, ini Miss Yus di sini. Nah, semua ada di teksnya. Good job. Sekarang kita lanjutkan.
Nomor 5. Oke, sudah ya. Waduh, ini yang di bold nih apa nih? Struggle tadi kan berjuang ya. Langsung sajalah kita ke sini. Pasti ini yang ditanyain. Kemudian similar meaning, berarti persamaannya. Persamaan makna. Ya, kata juga boleh. Nah, berjuang berarti apa? Kemarin kamu jawab apa? Persamaannya? Persamaannya berjuang? Attempt, coba kita lihat. Yes, attempt memang persamaannya berjuang. Set. Persamaannya. Surrender itu give up. Tahu give up? I Menyerah. surrender. Nah, ada lagunya kan. Menyerah. Confidence berarti? Kalau confident, self-confident? Confidence diri. aja. Percaya diri. Ya, kepercayaan diri ya. Believe. Believe itu kayak animisme, dinamisme itu belief. Coba apa yuk? Ya. Keyakinan bukan. Keyakinan, kepercayaan. Ya, benar. Iman juga bisa. Kepercayaan, keyakinan. Nah, ini kalian sudah ngelotok lah. Tinggal kita melakukannya aja ya. Oke, so jawabannya adalah Alpha. Good job. Yes, kalian bikin Miss semangat. Nomor 6, aduh Miss, panjang dan lebar. Tidak apa-apa. Nah, kita cek untuk ininya ya. Nah, ini udah mulai teks panjang. Miss ngepasinnya. Teks panjang, yes, that's correct. Nah, tapi yang kamu perhatikan adalah apa? Kalimat utama di setiap paragrafnya. Kita cek ya nomor 1. My lovely house, rumah kesayanganku tidak terlalu besar, tetapi ya cukup luas untuk kita. Nah, kira-kira apa yo? Teksnya tentang apa? Tentang apa? Lisa. Apa Evita? Nah, ya ini tadi yang Yesus baca. Nah, berarti tentang my lovely house, but not your house. My-nya di sini jelas, yaitu si penulisnya. Nah, kalau tentang sesuatu benda yang spesifik, yang khusus nama teksnya apa coba? Depannya D. Oh, nggak kelihatannya. Descriptive. Nah, berarti ini teksnya deskriptif ya. Sudah, ini bakal menggambarkan dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir tentang the writer lovely house ya. Kita cek lagi. Ya, komis. Nggak percaya. Nah, sekarang lihat nih yang paragraf kedua. Just one step, hanya satu langkah dari terasku, kamu akan menemukan living room. Simple ya, berarti ruang tamu yang sederhana. Oh, paragraf kedua tentang ruang tamunya. Ya, udah ketahuan. Paragraf ketiga, beside the living room, di samping ruang tamu, ada ruang keluarga yang besar. Ah, berarti paragraf ketiga tentang family room-nya. Oh, sudah kebaca kan? Kemudian yang paragraf keempat nih, next to di sampingnya ruang keluargaku ada 3 kamar tidur di sebelah kanan kamu. Walah, berarti ini tentang bedroomnya atau kamar tidurnya. Then the last, nah yang terakhir di paling belakang rumahku, apa nih ruang di belakang rumahku? Belum terjawab ya. Ada dapur yang luas. Oh, berarti paragraf 5 tentang dapurnya. Kemudian paragraf terakhir. Nah, these are, ini adalah semua ruangan di rumah kesayanganku. Although, walaupun rumahku itu tidak mewah, tapi rumahku cukup nyaman untuk kita karena kita selalu menjaganya dengan bersih dan rapi. Nah, kalau bersih, rapi kan kamu nyaman, ya kan? Apalagi buat rebahan, tambah nyaman lagi, ya kan?
Nah, kita sudah dapat maknanya, kita sudah dapat isinya, sekarang next ya. Kita jawab pertanyaannya. Nah, number 6. What is your answer? Jawabanmu apa? What is the writer aim? M berarti yang ditanyain apanya? Sini aja, nggak kelihatan. Nah, ini berarti sama juga nih. Yang ditanyain purpose-nya atau tujuannya. Kamu udah tahu tadi kalau jenis teksnya ada deskriptif, berarti kamu gampang nih untuk mencari purpose-nya, tujuannya buat apa. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Halo? To describe. To describe, ya jelas dong, Miss. To promote, ini berarti nantinya iklan dong. To tell the reader how to keep, ini nantinya procedure. To give detail information, ini nanti masuknya label. Nah, to describe, nah ini baru deskriptif. Anda benar. Rumah nyamannya si penulis. Yes. Good job. Now number 7. Where, di manakah penulis dan keluarganya itu biasanya menggunakan ruangan untuk menonton TV? Di manakah tadi? Family room. Di mana? Family room. Oke, kita cek di teksnya ya. Coba, family room, there is a television. Oh, benar sekali. Betul, berarti mesti membaca. Menonton TV-nya ya di ruang keluarga. Oke, that's right. Kita lanjut. Keren, keren, keren. Nah, ini cuma Misus ambil saja paragraf yang ditanyakan ya. Tadi sudah Misus jelaskan. What is the main idea? Berarti pokok pikirannya. Pokok pikiran paragraf kedua. Oh, berarti yang Misus ambil di sini paragraf keduanya. Nah, so paragraf kedua tentang apakah tadi? Lihat aja nih kalimat pertama di paragraf kedua. Berarti tentang apanya? Living room. Living room-nya. Nomor 8. Coba yang ada living room itu yang Bravo. Ada juga yang Charlie. Yolo, ada 2 yang tentang living room. Berarti yang mana? Jeng, ya? B. Bravo. Coba kita cek yang Bravo. The writer. Berarti ruang tamunya si penulis dan furniture-nya. Apakah benar? Oh, in this room there is just a carpet, not sofa. Your corner there is Asian wooden. Oh iya, ini furniture-nya ya. Ada banyak sekali. Ya, ada kartu lah. Berarti langsung aja jawabannya yang Bravo. Oke, sekarang yang nomor 9. Nah, my mother and I always maintain. Maintain itu berarti melihara atau merawat atau menjaga. Oke, memelihara. Berarti jawaban kamu apa nomor 9? Keep bukan Miss. Keep bukan ya. Keep benar sekali, yaitu memelihara atau menjaga. Jret. Destroy itu berarti menghancurkan. Deny itu berarti mengabaikan. Leave berarti meninggalkan. Oke, lanjut. Wow, sekarang sudah mulai berwarna ceng-ceng. Dear Macha. Dear Macha. Macha bukan nama ini ya. Bukan nama minuman ya. Matcha tea bukan. Bukan. Nama orang. Macha. Aku ingin meminta maaf kepadamu untuk kesalahanku kemarin. Tentu saja
Perilakuku membuatmu terluka. Aduh, kenapa ya? Aku sangat menyesal untuk mengatakan ini kepadamu. Mengatakan itu ya, aku harap kamu dapat memaafkan kesalahanku. Ya, di sini ya, langsung kamu dapat 3 persamaan kata dalam satu teks. Apologize, sorry, sama forgive. Intinya sama, minta maaf ya, maaf, memaafkan. Nah, itu sudah kamu ada 3 di situ. Kira-kira teksnya ini tentang, teksnya tentang apa? Teksnya apa coba? Jenis teksnya apa? Message. Oh, benar, message. Short message ya, pesan pendek ya. Pesan pendek tapi berupa apa ya? Kartu ya mungkin kan. Nah, sekarang kita lihat. Thread. Kenapa kok penulis itu mengirim pesan ke Maca sih? Apa menurut kamu? Shiva? Aulia? Oh, Shiva bisa menjawab. Apa Shiva? Coba Shiva menjawab A. Dia laki-laki atau dia perempuan ingin meminta maaf untuk kesalahannya. Mistake kan kesalahan. Oke. Ya sudah ketemu jawabannya? Sudah benar sekali, Siva. Mari kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang nomor selanjutnya. Ada Swenson. Ya, bitter melon. Ada food supplement. Nah, sudah ketemu nih. Swenson berarti mereknya. Bitter melon berarti nama produknya. Food supplement itu berarti jenis produknya. 500 mg keep out reach of young children. Nah, kelihatan ya kecil-kecil ya, walaupun kecil-kecil ya. Misus bacakan aja. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Produk ini bukan pengganti untuk bervariasi diet. Oke. Tolong jangan exit apa ya? Saya coba, ada yang tahu exit? Jadi nanti soalnya keluar ini Misus kok lupa ya. Recommended daily. Oh, jangan melebihi ya, jangan melebihi dosis harian yang direkomendasikan. Kemudian jagalah si botol ini benar-benar tertutup rapat. Kemudian simpanlah di tempat yang dingin dan juga kering ya. Kemudian ini distributed-nya. Kemudian di sini ada nutrition facts-nya. Oh, nggak kelihatan. Ada nutrition fact-nya. Nah, nutrition facts itu berarti informasi nilai gizinya. Ini ingredients-nya, bahan-bahannya. Udah lengkap banget, keren. Sudah lengkap banget. Oke. Yang belum ada, expired date-nya yang belum ada. Nah, expired dates. Ya. Di sini ada tulisannya, tapi tanggalnya belum tercantum. Oke, now, berarti teksnya apa nih kayak gini nih? Label. Label, that's correct. Ini adalah label, food label. Ya, oke, good job. Tapi dalam bentuk makanan tambahannya. Ya. What is the writer purpose? Berarti nomor 11 adalah tujuannya yang ditanyakan. Untuk menulis teks itu, apa tujuannya? Siapa yang bisa menjawab? Yang B bukan, Miss. Yang B bukan. Oke, kita cek. To provide. Provide berarti menyediakan. Provide menyediakan. Ya. Untuk menyediakan informasi secara rinci tentang bitter melon. Oh, ya sudah benar. Kalau label kan detail information. Cuma
variasi aja yang kata ininya ya. Kata awalnya di sini cuma divariasi. Tapi benar sekali bahwa yang 11 itu adalah bravo. Oke, kita lanjut. Nomor 12 ya. Ya. Oke. From the text we can conclude that. Nah, kalau kamu ketemu soal seperti ini, itu sama from the text we can know that. Berarti kamu harus mencari kesimpulannya ya. Kesimpulannya harus kamu samakan maknanya dengan yang ada di teks. Nah, manakah dari A, B, C, D itu yang maknanya sama dengan teks? Coba, apa jawabanmu? What is your answer? Sambil dibaca ya. Semoga terbaca. Itu sudah pol, udah bisa perbesar ya teksnya, tapi ya mohon maaf itu ya Davis. Itulah ya adanya. Oke, sudah ada yang menjawab bahwa delta 12 delta kita bisa mengkonsumsi atau memakan ya satu kapsul 2 kali sehari. Coba satu kapsul di mana? Oh, this one ya. Recommended use-nya nggak kelihatan. Oh, maaf. Cek, silet. Yang paling ini ya. Take 1 capsule 2 times per day. Nah, 1 capsule per day with water. Oh, benar sekali. Ya. Recommended use-nya. Ada bisa belum baca di situ. Oke, nomor 12 delta. Anda tepat sekali. Kita lanjut. Wah, kok ada gambar ini, Miss? Nah, berarti sudah saatnya kita melanglang buana ke negeri dongeng. Kira-kira teksnya tentang apa coba? Ayo. Apa yang akan kita bahas selanjutnya? Ini sangat terkenal sejak zaman Mrs. SD, ini udah ada di filmnya. Apa ayo? Apa ya? Cerita apa ini? Yakin gak ada yang tahu? Ya udah, oke kita cek ya. Nah, panjang sekali. Ini tentang White Snake Legend. Kamu tadi lihat kan ada dua ular putih dan ular biru. Ada 2 ya. Kemudian ini nanti gini aja deh bisa ceritakan ya secara garis besar bahwa bisa bacakan aja. Nah, kan bakal lama soalnya. Cerita ini menceritakan tentang Bai Suchen, seorang ular putih ya, ular putih betina yang sangat kuat ya. Dan ular hijau, oh tadi itu warnanya hijau harusnya. Ular hijau yang punya kekuatan di bawahnya, yaitu Xiaoqing, yang mengambil atau yang memakai bentuk manusia dan menjadi dua wanita yang cantik ya. Kemudian mereka juga mempunyai rumah ya, rumah di dunia manusia, dan kemudian mereka bertemu ya seorang cendekiawan muda namanya Sushen pada di jembatan broken, namanya jembatan patah atau apalah gitu ya, karena ini huruf besar mungkin nama tempat ya. Ular putih ini kemudian langsung ya dia jatuh cinta pada pandangan pertama ya kan, dan akhirnya menikah. Nah disinilah nanti ini baru pengenalannya aja ya kan, nanti di paragraf kedua sudah mulai nih ada konflik. Nah konfliknya apa? Suatu hari Sushen itu mengunjungi sebuah wihara ya untuk berdoa. Nah kemudian untuk keselamatan keluarganya. Dan juga dia kemudian bertemu nih seorang biksu yang bernama Fahai,
yang kok kayaknya itu merasakan ada bau-bau apa sih, bau-bau iblis gitu kan di Shushan. Nah, dan kemudian memperingatkan Shushan nih bahwa dia itu menikahi iblis ular. Waduh, nah kan kok biksu seperti ini ya. Aduh. Kemudian dia menanyakan atau dia memintanya untuk membuat si istrinya itu meminum anggur gitu ya, yang akan merubahnya menjadi bentuk aslinya. Waduh, real formnya. Oke, kemudian kita lanjutkan bahwa Shushan itu mengikuti sarannya. Nah, sejak saat itu, sejak si ular putih itu sedang hamil ya, waduh sedang hamil lagi, dan kekuatan sihirnya itu melemah. Nah, dia itu berubah menjadi bentuk ular. Waduh, ya itulah kenapa orang hamil nggak boleh minum anggur ya. Kemudian ketika dia melihat si istrinya tadi itu di bentuk yang sebenarnya, dia mati ketakutan. Walah ya Allah, gara-gara si biksu tadi ya. Kemudian si ular putih itu sangat amat devastated, what is it? Terus sudah kehilangan daya gitu. Dan kemudian dalam kebingungannya dia itu mencuri jamu atau obat herbal gitu yang ampuh dari Gunung Kunlun. Nah, kan demi cintanya, walaupun ternyata Shushan ini ya mengkhianatinya ya, untuk menyelamatkannya, dia dengan berjuang ya mati-matian mendapatkan obatnya itu untuk menyelamatkan hidupnya si Shushan. Nah, di waktu yang lainnya si Fahai biksunya tadi itu mencoba mengejar si Shushan itu, dan juga dia tuh benar-benar maksa ya dango pisah gitu kan sama si ular putih ini, dan juga memenjarakannya di wihara Jinsan. Kenapa sih dia tuh tidak bisa melihat orang bahagia ya si Fahai ini ya? Udah biarin aja ya urusan dia gitu kan. Terus si ular putih ini memutuskan untuk membuat serangan banjir melawan si Fahai ini untuk membebaskan Shushan. Nah, kemudian kedua ular ini tadi ya, si ular putih dan ular hijau ini mengalahkan si Fahai. Kemudian mereka kembali bersatu di jembatan patah tadi itu dengan Shushan yang sudah berhasil untuk menyelamatkan diri ya dari tempel dari wihara Jinsang tadi itu. Akan tetapi, setelah melahirkan ya seorang laki-laki, Pak Isuceng itu ternyata malah ditangkap dan dipenjarakan di pagoda Leifeng sama Fai Hai. Walah, sudah dia tuh kalah, tapi dia tetap tidak bisa menerima kekalahannya. Nah, kemudian setelah beberapa lama, ular hijau itu akhirnya, ini karena pelajaran naratif ya, berhasil ya dalam memperoleh ya immortality ya kan, keabadiannya, dan juga menyerang si pagoda Leifeng dan juga meruntuhkannya. Nah, akhirnya Pai Shuchen ini mampu untuk kembali bersatu dengan suami dan juga anak laki-lakinya, dan dengan bantuan ular hijau itu dia akhirnya mengalahkan si Fai Hai. Waduh, ini ya cinta sejati tidak akan lekang oleh waktu. Waduh, Misus jadi bercerita ya. Memang harus cerita karena ini teksnya adalah naratif. Ini tadi Misus diprotes sama Pak Fajar. Misus tuh mau nyerangin bahasa Inggris atau mau dongeng? Ya, memang dongeng karena kita tentang naratif ya, dan ini legend ya. Ya, legend atau legenda si ular putih ya. Sampai dibikin beberapa kali film ini ya, sangat terkenal. Oke, kita lanjutkan.
Setelah mendengar penjelasan Miss Yus yang mungkin kalian malah ngantuk-ngantuk, sediakan cemilan kamu, jangan lupa. What is the story tell about? Nah, ceritanya tentang apa tadi? Fahmi? Shiva? Aulia? Itu kan pada tidur. Coba nih, story-nya tentang apa tadi? Yang dibahas tadi berarti tentang bahwasanya itu untuk mereka bersatu itu harus melewati banyak rintangan dan cobaan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran ya. Pokoknya terus berjuang sampai pada akhirnya mereka walaupun apapun halangannya ya mereka terus kembali bersatu. Nah, gitu. Berarti tentang apakah ini? Lisa mungkin? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kita cek dari yang A dulu ya. Marriage barrier. Marriage barrier itu adalah penghalang pernikahan atau kendala tadi ya, pernikahan dari Shushen dan Bai Shuchen. Oh ya, sudah ketemu jawabannya, yaitu A ya. Jadi memang tadi tentang lika-liku kehidupan mereka setelah menikah ya, setelah menikah sampai si Fai Hai harus berusaha memisahkan mereka, tapi yang namanya udah jodoh nggak akan kemana. Oke? Oke, lanjutkan. What is the best characteristic? Berarti karakter yang terbaik ya untuk mendeskripsikan Xiaoqing tadi apa ya? Oh ya, Xiaoqing tadi kan si ular hijau ya. Itu dia karakternya gimana tuh? Ya kan nggak mungkin si ular putihnya tadi itu dia sendiri bisa menyelamatkan suaminya. Nah, berarti dengan bantuan si Xiaoqing baru bisa. Jadi karakternya Xiaoqing ini gimana? 14 jawabannya apa? B. Bravo ya, Siva ya. Oke, kita lihat cek jawaban Siva. Bravo, apakah benar ya? Benar sekali. Evil itu jahat, ini malah yang bilang jahat tadi yang jahat, yaitu si biksunya tadi. Selfish itu berarti egois, ya kan, atau mementingkan diri sendiri. Generous itu berarti dermawan. Nah, 14 itu yang bravo. Oke, good. Sekarang nomor 15. The Buddhist, the monk, kan si apa tadi? Si biksunya itu tahu bahwa Sushen itu menikahi ular, apa iblis ular, titik bla bla bla. Dia meminta Sushen untuk memberikan anggur kepada istrinya. Apa ya kata yang tepat untuk mengisinya? Yang mana? Therefore, oleh karena itu, since adalah sejak, because of berarti karena, in spite of berarti alih-alih. Jawabannya yang manakah? Shiva? Kamu nomor 15 jawabannya apa kemarin? Masih ingat dong? Nggak tahu ya. Nah, berarti kalau Miss Yus bisa simpulkan, di sini kan ada koma ya. Berarti ini ada dua kalimat, kemudian disambungkan dengan sebuah conjunction alias kata sambung. Nah, kemudian berarti nomor 15 yang tepat adalah yang A, yang bisa mengisi kekosongannya. Since sejak tidak nyambung ya. Yang paling nyambung itu yang A. Oke, kita lanjut nomor 16. Nah, ini panjang lagi, tapi harus Misus baca. Tolong jangan ngantuk ya. Nah, oke. Intinya nanti akan Misus bacakan aja per paragraf ya. Karena kalau naratif itu mau nggak mau, suka nggak suka harus kamu baca semuanya. Tapi ini coba kita lihat teksnya apa. Ya. Ganis mempunyai pengalaman yang menegangkan ya. Last holiday, liburan lalu. Oh, kalau liburan lalu berarti teksnya adalah recount alias pengalaman pribadi seseorang. Nah, apakah
pengalamannya itu dia itu rafting ya kan for the first time. Berarti nanti sampai akhir pun akan diketahui bahwa teksnya nanti menceritakan pengalamannya Ganis kali pertamanya dia rafting. Nah, dengan siapakah dia rafting? Dengan her brother and her cousins and her brother friend in Sentul Bogor. Nah, sudah dapat ya. Berarti nanti akan dibahas tuntas di sini tentang raftingnya si Ganesh. Nah, kemudian paragraf kedua tentang apa? Kita lihat paragraf kedua. Kita ambil maknanya saja ya. Ganesh dan juga kakak laki-lakinya dan juga teman kakaknya laki-laki itu meninggalkan Jakarta di sore hari naik minibus. Oh, berarti ini nanti bakal menceritakan tentang perjalanannya si Ganesh, ya kan? Kemudian yang ketiga, di pagi hari, di pagi-pagi sekali ya, mereka menuju ke tempat raftingnya itu. Nah, berarti pastinya di sini nanti akan pengalaman dia waktu akan rafting, itu paragraf ketiga. Sekarang paragraf keempat tentang apa nih? Setelah itu, si pemandu tadi itu memimpin briefing. Oh, kalau sudah briefing, otomatis ini udah mau mulai nih raftingnya. Berarti paragraf 4 berarti hal-hal yang disampaikan si pemandu sebelum rafting. Oke, karena ada briefing ya. Kemudian paragraf ke-5. It was the time, berarti ini waktunya. They did rafting. Oh, inilah. Nah, berarti paragraf ke-5 berarti hal-hal yang dia lakukan selama rafting. Yang tadi sebelum rafting, sekarang selama rafting. Kemudian paragraf ke-6 tentang apakah? Setelah selesai, oh berarti ini udah selesai nih. Berarti after rafting ya, mereka berganti pakaian basahnya. Jelas rafting kan meliuk-liuk itu kan, naik perahu, naik kapal ya, boat kan, boat menyusuri sungai yang terjal ya kan, dan mempunyai makanan. It was tiring. Tiring itu melelahkan tetapi exciting. Si penulis ya kan menulis teks ini buat apa sih? Jelas yang ditanyain adalah purpose-nya. Nah, purpose-nya apa berarti? Kan tadi sudah Misus beritahu bahwa teksnya adalah recount. Nah, kalau recount berarti tujuannya untuk apa sih, Kak? To retell, benar sekali. Untuk menceritakan kembali pengalaman pengalaman liburan yang menegangkan, yang menantang dari si Ganis tadi itu ya. Berarti 16 benar sekali jawabannya A. Nah, oke. Sekarang coba nomor 17. Oke, nomor 17 jawabannya apa? C. C. Coba. Where did Ganesh, her brother and her brother friend stay? Kan berarti tinggal atau menetapnya mereka di mana tadi? Berarti yang paragraf kedua. Ini. Left a minibus, they arrive and stay at Ganesh uncle house. Oh, kurang turun ya. Nah, ada di situ. Kemudian jawabannya adalah yang C. Ya, uncle house itu kan berarti dia punya saudara sepupu ya kan, pamannya kan. Nah, benar. Nggak ada di situ uncle house. Iyalah adanya cousins-nya. Oke, good. Nomor 17 yang C. Sekarang nomor 18. From the text we can conclude. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa si guide-nya tadi ini, nah, gimana nih? Serving the guest-nya gimana nih? Guide tadi di paragraf 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4.
Berarti yang mana? Gimana ini? Ya, ini aja deh kata kuncinya ya. Dia menjelaskan dengan jelas dan memastikan bahwa setiap orang itu memahami peraturannya. Nah, berarti si guide-nya ini orangnya gimana ini? Disappointing atau mengecewakan, amazing itu mengagumkan, annoying itu berarti mengganggu, incompetent itu berarti tidak kompeten di bidangnya. Ya, tidak terlalu memahami alurnya gitu loh. Nomor 18 apa berarti? Amazing. Amazing. Betul, Shiva. Ya, amazing. Salah dikit aja dia jelasin tentang rafting kan, bubarlah itu nyawa ya. Oke, lanjut. She explain. Nah, udah tadi kan she explain. Berarti she menggantikan siapakah tadi? Oh, baru saja kita bahas. 19 apa berarti? Miss. Ya. Hah? A maksudnya? Miss. Oh, C. Dia C. Aduh. Bisus kayaknya perlu ke dokter THT. Pemandu raftingnya tadi benar sekali ya, menggantikan kata apa ya? Ya sudah, ini kan she, ya kan? Ini she ada di subjek. Oh, the guide juga di subjek. Ya sebenar. Berarti she-nya menggantikan kata the guide. Mana yang guide ya? Yang C. Nah, Anda benar. Wah, enak banget. Pagi-pagi tapi tidak enak kalau makan burger ya. Tidak enak ya kenapa? Ya karena sendiri. Kalau coba kamu bagi-bagi sama Miss Yus, pasti enak. Udah jelas ini burger, berarti teksnya apa nih jenisnya? Apa nih? Biar kamu tertarik, burgernya diperbesar. Advertisement. Advertisement, benar. Ya. Atau iklan. Nah, gampang kan udah iklan burger kan? Siapa yang mungkin tertarik di iklan ini ya? Kira-kira siapa nih? Gampang banget. Udah never chicken out, 100% premium chicken thigh meat, flame grilled to perfection, locking the flavors of the Jesus and tastes patty. Harganya $1 only, ya kan? Valid on 10 March 2011. Nah, sudah berapa? 10 tahun yang lalu, pakai $1 harga. Siapa nih nomor 20? Siapa yang kira-kira bakal tertarik ya? Tertarik. Siapa? Amis. Coba kita. Burger lovers lah, jelas. Who want to get the food in low budget. Ya, karena biasanya kan mahal gitu ya. 20 yang. Thread 21. From the text, it can be conclude. Nah, seperti yang tadi Misu sudah jelaskan bahwa kalau seperti ini kamu conclude kayak gini nih, berarti kamu harus memastikan maknanya A, B, C, D ini ya, itu sama dengan yang ada di teks. Nah, kemarin coba kalian jawab apa coba? Maafkan ini yang ini kecil banget, ini sudah Misu perbesar juga tetap tidak bisa terlihat jelas ya. Intinya yang di sini adalah ketentuan dari ini ya, ketentuan dari $1 ini ya, dijabarkannya di sini nih. Tapi mohon maaf ini sudah maksimal tetap tidak bisa terbaca ya. Nah, secara ketentuannya ada di sini. So nomor 21 jawabannya apa kemarin? Atau Misus langsung jawabin aja ya. Soalnya sama aja sih, nanti bingung jawabnya. Oke, nomor 21 itu customers, pelanggan tidak bisa mengganti kuponnya jadi tunai, nggak usah redeem ya, nggak usah di-reimburse ya, jadi kupon itu cash ya, iyalah kupon kan.
Namanya juga kupon yang nggak bisa ditunaikan, ya kan? Yang kupon harus dibalas dengan produk. So, nomor 21 yang C. Itu tertera di sini. Ada di ini ya, this voucher is not convertible for cash. Nah, di sini nih. Di sini nih. Mungkin kamu tidak bisa membaca, ya memang benar. Itu kecil banget. Khusus aja harus sampai deket-deket nih bacanya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah kebiasaan kita sekarang ya. Adaptasi new normal. Bagaimana cara menjadi host pada aplikasi Zoom menggunakan phone or tablet? Berarti nanti di sini akan dijelaskan step-stepnya. Bagaimana sih cara kamu menjadi host? Host, maksudnya bukan house ya. Host. So, ini teksnya apa ya? Depannya P. Procedure. Procedure, benar sekali. Procedure. Nah, kamu bisa lihat nanti di sini ini sengaja ya, nggak usah kita bahas. Intinya ini pengenalannya saja, ini pengantarnya saja. Kemudian prosedurnya ini kan berupa tips ya, berupa tips atau cara-cara untuk menjadi host yang menggunakan phone or tablet. Caranya pertama open dulu, ya buka dulu, kemudian join, kemudian klik participant. Kalian udah ngelotok ini mesti. Klik claim host. Nah, ada nggak sih claim host di situ di bawah? Kemudian enter your host key. Nah, baru ada host key-nya. Ini caranya kalau kamu mau menurunkan Misius yang jadi host, mendepak Misius jadi host ini dari jadi host ya. Jangan, makanya Misius jangan kasih tahu. Oke, udahlah. So, number 22, we should recommend, kita harus merekomendasikan nih, teks ini kepada seseorang yang apa? Coba, yang apa coba? Cara menjadi host lewat Zoom. Coba gimana? Oke, gimana nih? Apa jawabannya? Novel mungkin? Novel Fatih? Roib? B, Miss. B, coba bravo. Oke, 22. Needs yang memerlukan sebuah apa ya? Panduan pada pertemuan online. Nah, iyalah jelas. Ini sangat dibutuhkan sekali. Oke, kita lanjut. Deng, deng, deng. Kita lanjutkan nomor 23. Where do we find? Di mana kita bisa menemukan claim house tadi? Di dialog box-nya. Coba step berapa tadi itu? Evita? Ada yang bisa menjawab? Step 3, Miss. Step 3. Step 3? 4. 4, Miss, 4. Iya. 4, benar sekali. Claim house ada di 4 ya. So, di mana kita bisa menemukan claim house? C. Apa? C. Iya. C. You'll see this button on the participant. Oke, benar sekali. 23 yang Charlie. Charlie. Bottom loh. Iya. Bottom di sini salah. Maaf. 23 yang Delta. Kemudian 24 Siberian Tiger. Nah, kalau tentang hewan-hewan, nggak kelihatan hewannya. Tuh, nih si Tiger ya. Si Tiger Wong. Bukan Tiger ya. Tiger Wong wah anaknya si Baim. Oke, Siberian Tiger alias Tiger ya. Harimau ya. Harimau berarti report. Kok report? Karena menjelaskan Siberian Tiger in general, secara umum, secara fakta, ya kan? Kamu kalau nanti judulnya diganti ya, My Siberian Tiger, nah itu berarti nanti teksnya deskriptif. Oke, beda ya. Kalau secara umum berarti report, kalau secara khusus berarti deskriptif. Oke. Jelas ini bakal pasti dibahas tentang Siberian Tiger-nya. Oke, kita lihat yang paragraf pertama. Siberian Tiger adalah harimau subspesies
kucing terbesar di dunia. Berarti ini adalah pengantar dari definisi dari si Siberian Tiger itu ya. Nah, ada di paragraf 1. Paragraf kedua, Siberian Tiger, harimau Siberia, dibedakan, distinguishable dengan apa bulu ini nah, bulunya yang strip ini loh, yang garis-garis ini. Bagaimanakah cara kamu membedakannya? Ada di paragraf kedua. Nanti kamu bisa kamu baca lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, Siberian tigers are solitary alias penyendiri ya. Binatang penyendiri dan marking the scent on trees dan suka memberi tanda pada pohon to keep other tigers away. Untuk menjauhkan daerah kekuasaannya dari harimau yang lain. Itu paragraf ketiga. Oke, kemudian paragraf keempat, kucing yang terbesar ini ya kan dianggap menjadi hewan langka ya. Oh, berarti yang paragraf keempat itu adalah kenapa kok Siberian Tiger ini menjadi hewan langka, itu di paragraf keempat. Nah, kita sudah tahu untuk masing-masing ide pokok dari paragrafnya, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Siapa yang akan menemukan keuntungan dari teksnya ini, kebermanfaatan dari teks ini? Nomor 24, siapa kira-kira yang membutuhkan teks report tentang Siberian Tiger itu siapa? Apa F? Jawabannya? Aulia? Ada yang bisa menjawab nomor 24? Fawaz Samil? Fahmi? Nah, siapa yang bisa menjawab? Oke. Kayaknya A atau C, nggak tahu. Kita lihat jawaban Fahmi dulu ya, yang A. Kepada mereka yang tertarik untuk menambah pengetahuan tentang hewan-hewan yang langka ya atau hampir punah. Nah, atau yang C, orang-orang yang suka dengan binatang. Oh, tidak cukup suka saja ya. Tetapi untuk mereka ya kan, oh, ternyata hewan ini termasuk hewan langka. Biasanya ada yang pengen menambah pengetahuan tentang hewan tersebut ya. Yang lebih cocok yang A ya, Fahmi, good job Fahmi. Lanjutkan. 25 masih tentang Siberian Tiger. What aspek ya yang didiskusikan di teks tadi tentang apa aja? Coba 25 apa jawaban? Aspeknya apa aja? Coba ada ukuran. Kita lihat yang A. Ukuran ada. Ukuran mana? Oh, ini ukuran. Di atas ya. Nah, ukuran ada di atas. Physical appearance ada di sini, di paragraf 3. Cara bertahan hidup ada juga. Cara bertahan nih, Han ini cara bertahan hidup. Kemudian status punahnya tadi juga ada di paragraf terakhir. Oh ya sudah ketemu jawabannya. 25A sudah. Karena sudah ada di teks semuanya, kamu tidak usah melihat yang lainnya. Lanjut. Nomor 26, what is the main idea? The last paragraph. Oke, paragraf terakhir ya. Oke, paragraf terakhir berarti tentang ini ya, this largest cat are considered endangered by IUCN's Red List. So, 26 apa jawabannya? Apa Fahmi? Fahmi? Rizka? Nabil? Kansa? Ya, langsung aja ya. Paragraf terakhir ya kamu lihat aja pokok pikirannya ini. Nomor 26 berarti penyebab kenapa kok dia itu bisa endangered karena itu tadi lost habitat ya. Lost habitat itu berarti kan tempat hidupnya itu tuh hilang. Hilang itu karena apa? Ya itu tadi bisa juga karena penggundulan hutan, ya kan mereka hidupnya di hutan. Atau ini kan deforestation, di sini kan penggundulan hutan.
Atau ya namanya manusia kan sukanya di-poach, illegally hunted for the fur, ya kan, diburu, udah gitu dibinasakan atau cuma buat pajangan. Nah, berarti 26 yang B. Sama kan ada deforestation and illegal hunting. Nah, 27 solitary. Tadi kan penyendiri ya kan? Penyendiri berarti apa nih? Jawabannya. Dependent. Apa? Independent, yes, alias mandiri. Betul sekali. Adorable itu mempesona ya. Tame itu berarti jinak. Sociable itu berarti suka bersosialisasi alias suka kongkow-kongkow. Oke, 27. Sudah 28 tentang, nah ini hebat banget ya Indonesia tuh ya sebenarnya. Apa kan daerahnya, pemandangannya itu luar biasa sekali ya. Ini pastinya tentang Raja Ampat ya. Keren banget. Kapan-kapan ke sana ya. Dalam mimpi tapi semua berawal dari mimpi ya kan. Raja Ampat itu terletak di peninsula atau Tanjung West Papua ya, Papua Barat. Berarti paragraf 1 tentang apa ya? Pengantarnya dulu nih, pengenalannya tentang Raja Ampat. Atau by the way kalau tentang apa icon-icon wisata itu teksnya deskriptif ya. Deskriptif karena khusus tidak banyak Raja Ampat kan cuma ada di Papua Barat kan, tidak ada Raja Ampat cabang Kulon Progo kan tidak ada. Nah, kalau teks-teks yang khusus hanya ada satu-satunya di dunia itu berarti deskriptif, oke? Kemudian yang selanjutnya paragraf kedua tentang apakah? Raja Ampat itu adalah yang lokasi yang paling ya banyak biodiversity-nya di dunia. Keanekaragaman lautnya paling banyak di dunia. Itu paragraf kedua. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di situ. Oke. Termasuk nanti kapan sih waktu yang terbaik? Nah, during the rest of the year, nah, very smooth and good visibility. Kapan sih waktu terbaik untuk kamu mengunjunginya karena keragaman lautnya tadi itu. Kemudian yang paragraf ketiga lebih panjang. Nah, tentang apa paragraf ketiga? Nah, the marine natural resources, sumber daya kemaritiman di Raja Ampat itu membuatnya dia itu potensial ya untuk tempat tujuan wisata para turis ya. Banyak agen wisata itu yang menempatkan Raja Ampat menjadi salah satu dari 10 ya 10 tempat tujuan untuk menyelam. Nah, itulah di situ berarti nomor 3 paragraf 3 nanti akan membahas kenapa sih kok dia itu menjadi tourist destination tadi itu ya. Itu di paragraf ketiga. Nah, kita sudah dapat isi dari teks ini, kita lanjut ke soalnya. So, nomor 28. Keuntungan apa sih yang pembaca bisa dapat dengan membaca teks ini? Nah, nanti keuntungannya apa aja berarti? Fahmi. Berarti kalau kamu sudah tahu tentang Raja Ampat, kemudian kok dia potensial, kira-kira nomor 28 B, mungkin. Apa? Bravo atau Delta? B. Bravo ya? Itu, Pak. Nggak tahu. Mereka mempunyai pengetahuan, apakah cuma pengetahuan saja? Nah, tentang keanekaragaman kehidupan bawah laut tertinggi di dunia. Nah, selain mereka tahu ya, mereka tahu banyak tentang Raja Ampat, tapi kan pastinya sebagai turis pengen ke sana gitu kan. Nah, masih sedikit lagi ya, lebih lengkapnya ada di jawaban yang Delta. Mereka akan terinformasi dengan baik tentang destinasi wisata di Papua Barat, which is Raja Ampat. Nah, gitu. Kalau yang B itu nanti teksnya report, Fahmi, ya kan? Itu untuk para peneliti-peneliti gitu. Tapi kan karena ini deskriptif, jadi lebih tepatnya yang delta. Oke ya, nomor 29.
Apa sih ide pokok paragraf kedua? Nah, tadi paragraf kedua tentang apanya nih berarti ini? Kan Raja Ampat itu lokasi ya kan dengan keanekaragaman biologinya tuh yang paling lengkap di dunia ya. Nah, biar kau bisa menikmati semua keanekaragamannya itu. Nah, di teks ini, di paragraf ini disampaikan bahwa waktu terbaiknya untuk mengunjunginya itu di sini. Nah, ini adalah waktu terbaiknya kalau ini adalah waktu yang tidak baiknya. Nah, berarti paragraf kedua ini apa yang bisa jelaskan? Apa coba? 29. Fahmi apa jawabanmu? Apa paragraf kedua? Ide pokoknya? C bukan, Miss. Oke, ini ada yang membantu Fahmi ya. Raja Ampat has the most various. Oke, 29 benar sekali, ya kan? Dia mempunyai variasi yang paling banyak ya pada kehidupan bawah lautnya. Oke, ini kan ada 300 spesiesnya, ya kan? 400 spesies fishnya. Itu juga masuk di situ. Oke, 29 yang C. Sekarang 30. Nah, ini masih lanjutannya yang paragraf tadi ya, masih di paragraf yang sama. Bahwasanya, nah, tadi juga udah disebutkan kan nih. Jika para pengunjung itu ingin menikmati ya tadi kehidupan bawah laut yang luar biasa tadi, kapankah mereka seharusnya datang ke Raja Ampat? Nah, yang paling bagus kan berarti kamu bisa melihat ikan-ikannya tuh dengan jelas toh. Berarti kamu milih yang mana? Yang good atau yang lowest visibility? Yang mana? Good. Ya good lah Siva, benar sekali. Kamu milihnya yang ini. Nah, kapankah ini? Oh, ini the rest of the year. Berarti kan tahun yang lain. Nah, lainnya ini apa? Nah, kalau lowest visibility itu kan mid-June. June, berarti June sampai Agustus. Berarti selain June sampai Agustus ini bulan apa? Berarti jangan milih June Agustus ya, yang jelas salah yang D. Berarti antara C, B, sama A. Nah, berarti jangan pilih bulan di antara June sampai dengan Agustus. Nah, jawabannya yang mana? September. Oh ya, selain dari bulan ini, September sampai dengan Mei. Ini the good visibility untuk kamu mengunjungi Raja Ampat. Oke. 31 sedikit lagi. Until today, the area is virtually unexplored to its size. Ukurannya. Berarti apa yang dimaksud di sini? 31 berarti apa? Areanya siapa tadi yang kita bahas? Siapa yo? Jeng 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 jeng. Areanya siapa? D bukan, Oh, Miss. iyalah. Ya, dari tadi kita areanya si Raja Ampat yang kita bahas ya. Dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir, bahasnya Raja Ampat. Oke, good. Langsung aja. Kita nyanyi dulu ya, tapi bisa nggak tahu lagunya. Ini yang nyanyi orang lawas, Diana Rose. Judulnya lupa, Miss Yus. Intinya adalah Don't Lose Your Way. Jangan kehilangan semangatmu, ya kan? Bahwa kamu harus semangat sampai akhir. Di akhir-akhir kamu di kelas 9 ini maksudnya lagunya penyemangat seperti itu ya. Don't throw it away, live believing dreams ya, tetap kamu harus tetap bermimpi. Intinya kemudian pasti ada yang berdoa untuk kita, intinya seperti itu ya. Dan kamu harus semangat nih. So, nomor 32 ini song ya. Memang besok akan ada cuplikan ya song, tapi lirik lagu saja. The lyrics of the song. Kan? The line hold the truth in your heart atau
peganglah kebenaran di hati kamu. Nah, ini maksudnya apa nih? Tetap berpegang teguhlah kamu pada kebenaran di hatimu. Berarti maksudnya apa nih? Ini agak berpuisi-puisi gitu ya, bermajas-majas. Apa nomor 32? Maksudnya apa? Peganglah kebenaran. The truth is kebenaran ya. Di hatimu. Berarti kita seharusnya gimana? Tidak jujur sama diri kamu sendiri? Atau kamu apa yang harus kamu lakukan? Jawabanmu apa, Najla? Fahmi? Oke deh. Jelas ya, kalau seperti ini kan kamu harus melakukan sesuatunya dengan benar. Dengan benar pun itu semaksimalnya kamu. Kalau kamu merasa sudah maksimal tapi tetap belum mencapai hasil yang terbaik dari kamu, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah melakukannya dengan benar, ya. Setiap orang kan tidak ada yang sempurna ya, kesempurnaan milik Allah ya kan. Nah, yang penting kamu melakukan dengan benar, insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Amin. Udah ya, 32 jawabannya yang alfa. Oke, 33. So, what can we learn? Apa yang kita bisa pelajari dari song lyrics itu? Lirik ini bisa apa tadi? Faith, life, live your story. Wah, ini bagus sekali sebenarnya liriknya kan. Yang intinya mengajak kita agar apa? Agar kita harus selalu berjuang. Tadi apa berjuang? Struggle ya. Kita harus selalu berjuang untuk meraih mimpi-mimpi kita. Ada mimpi di sini, ya kan? Kita harus selalu berjuang. Oke, nomor 34. Nah, langsung aja ya. Tadi jawabannya 33C ya. What is the writer intention? Nah, kamu bisa kalau seperti ini ada happy birthday, ada fourth birthday, ada tempatnya menyelenggarakan, ada RSVP, otomatis romantis ini adalah invitation alias undangan. Undangan ulang tahun yang kelimanya si ini. Oh ya, benar sekali. Manju Enria bukan. Bukan, Manjuria itu RSVP-nya. Ulang tahun siapa? Ini si Part. Ya, ini tuh namanya Part. Padahal ya bukan. So, nomor 34. Purpose-nya apa nih? Intention kan purpose. Fahmi, jawabanmu apa? Invite deh. To invite. Miss, kok nggak ada to invite? Kamu yang mana? Kan nggak ada invite. Nah, kita cek satu-satu. Kalau C, tul. Kalau to persuade ini nanti bukan invitation, tapi advertisement. To describe ini nanti deskriptif. To give information how, ini nanti procedure. Nah, berarti memang jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. 35. What will? Apa yang pengundang harusnya lakukan jika mereka ingin ya menghadiri. Nah, ini selalu ditanyakan. Pasti kamu harus ke sini. Ke sini. Berarti apa yang kamu lakukan? Fahmi? Amis. Kontak Manju. Kontak ya, benar ya. Kontak atau call juga bisa. 35 berarti yang 36, waduh, intinya ya, maaf ini panjang banget. Ini tentang si Joko Tarub. Of course kamu udah tahu ya, kalau tentang cerita rakyat gini, folklore kalau dalam bahasa Inggris, tapi ini dari Indonesian. Judulnya Joko Tarub. Nah, itu kan tentang seorang pemuda yang mencuri apa? Mencuri selendang, ya kan udah terkenal banget, ya kan kamu udah tahu lah pasti ceritanya. Jadi tidak perlu dibahas terlalu lebih lanjut ya, bahwasanya ini Jaka Tarub sama Nawang Wulan, ya kan. Kita lanjut ya. Yesus harus cepet-cepet ini.
Oke, 38. Kenapa kok Jakarta Rep itu membuka pot yang seharusnya tidak dibuka? Nah, jelas kalau kamu membuka sesuatu yang kamu sendiri curigai, nah itu kan berarti kamu kenapa itu? 36 berarti apa? B. B. Iya, kok setelah si Joko Tarub ini menikahi Nawang Wulan, kok nggak pernah ya dia tuh kelaparan atau apa? Padahal dia cuma pot kecil gitu kan, kok bisa ya kan? Nggak pernah kehabisan beras gitu. Nah, itulah ya. Dia itu sedang mengira-ira ya, kenapa sih kok si istrinya itu tidak pernah kehabisan beras. Nah, itu. Makanya dia curious tadi, penasaran. Akhirnya pot yang tidak boleh dibuka, dia buka juga, ya kan? Nomor 37. They took their soul. Mereka mengambil selendang mereka dan terbang tinggi ke angkasa. Nah, kira-kira yang mengambil siapa? Fahmi. C, Miss. C, benar, the fairies ya, para apa tadi bidadari itu. Yang lainnya pergi kecuali si Nawang Wulan ya, karena kan selendangnya disembunyikan sama si Joko Tarub. Nomor 38, so apa yang bisa kita pelajari? Tentu saja mesti ditanyakan kalau teksnya naratif. Apa yang kita bisa pelajari dari teks itu? Ya udahlah ya, maksudnya yang penting kita kecukupan no matter what ya, tidak ya apapun dia backgroundnya ya sudahlah, terima aja lah udah jadi istrinya ya kan, udah gitu, nggak usah mencari-cari apa ya masalah gitu kan. Nah, jadi orang harus gimana ini, ini susah B. banget loh. Yes, bersyukur, grateful ya, bersyukur. Ini susah banget ya, memang kita susah pun tetap harus kita terus belajar untuk bersyukur ya kan. Kita harus lebih bersyukur apa yang kita punya itu ya. 39 sekarang. Nah, there are numbers of things yang bisa kita lakukan untuk tetap aman selama earthquake. Oh, kayak kelihatan. Nah, berarti ini gempa ya. Apa yang bisa kita lakukan selama gempa? Di sini nanti dijelaskan cara-caranya. Oke, kalian pasti paling nggak sudah tahu ya. Mohon maaf, mungkin Miss sambil kata kuncinya aja. Drop to the ground, berarti kamu bertiarap, ya kan? Kemudian stay away, ya kan? Jauhkan diri kamu dari glass, pokoknya kaca-kaca. Jangan gunakan doorway atau pintu ya. Kemudian stay inside, tetap kamu di dalam gedung aja sampai shakingnya stop, goncangannya berhenti. Do not use elevators. Nah, jangan gunakan elevators. Lebih baik pakai tangga darurat ya. Oke. So, nomor 39. Kenapa kok kita harus tetap menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang bisa fall alias runtuh? Kenapa, Fahmi? D mungkin, Miss. It could save us ya. Yang apa? D. Oh, D. delta. Ya iyalah, namanya benda-bendanya pasti bisa fall ya. It may be fall upon us. Jadi bisa saja meruntuhi kita gitu kan. 39 delta. Once more, 40. What should we do to protect our head? Nah, bagaimana sih cara kita bisa melindungi kepala kita jika tidak ada furniture atau barang-barang yang terbuat dari kayu ya, yang kokoh gitu. Yang mana berarti? 40 ya? Untuk melindungi kepala kita, berarti kita pakai apa nih? Melindungi kepala kita di this one. D, Miss. Yang apa? Delta. D. Ya, this one ya. Ya, nomor 40 delta. Oke, thank you. Wow, it's a wrap.